Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yusuf Saputra dengan NPM 19160124. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tugas observasi saya kepada Bapak Agus Wiono, tepatnya di SD 236. Nah, kemudian dalam materi penjelasan seni rupa dan kerajinan yang diajarkan kepada siswa kelas 2 itu Pak Waluyo itu mengajarkan bahwasannya ada materi karya seni 2 dimensi, 3 dimensi, mencetak, kemudian bunyi, gerak, tumbuhan, dan warna bahan alam. Kemudian yang kedua yaitu dalam proses pembelajaran seni rupa itu dalam tahap perencanaan Pak Waluyo ini menetapkan tujuan pembelajaran, itu yang pertama. Kemudian menyiapkan sarana dan fasilitas yang dimiliki, menyiapkan sumber bahan pelajaran yang akan digunakan. Nah, hal tersebut ini harus dilakukan oleh guru sebelum menilai pembelajaran, karena itu merupakan tahap paling awal dalam suatu proses pembelajaran agar berjalan secara efektif. Kemudian dalam pelaksanaan itu sendiri ada kegiatan awal. Nah, biasanya Pak Agus Waluyo ini dalam kegiatan awalnya itu menunjukkan berbagai seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian yang kedua itu tanya jawab Pak Agus kepada siswa tentang unsur seni rupa yang berupa garis, bidang, dan sebagainya. Nah, kemudian dalam kegiatan intinya itu siswa memperhatikan penjelasan mengenai karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian siswa mengamati karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi yang ada di sekitar ruangan atau sekitar kelas. Kemudian yang ketiga yaitu siswa mengelompokkan karya seni rupa sesuai bentuknya. Dan yang selanjutnya yaitu siswa menyebutkan karya seni rupa menurut bentuknya. Siswa menunjukkan unsur rupa berupa bintik, garis, bidang, bentuk pada karya seni rupa yang ditunjukkan. Kemudian siswa menggambar, yang terakhir siswa menggambar unsur seni rupa yang telah diamati. Nah, dalam kegiatan akhir itu sendiri Pak Waluyo yang pertama, siswa menerima tugas untuk menjawab pertanyaan tentang seni rupa. Kemudian siswa menerima pekerjaan rumah untuk mencari benda seni rupa yang ada di rumah. Kemudian yang terakhir, siswa menggambar karya seni rupa yang tepat dan serasi. Kemudian yang selanjutnya ada model, teknik, dan evaluasi. Model itu, metode yang digunakan Pak Agus yaitu metodenya dengan cara praktek. Kemudian yang pertama itu metode ceramah, kemudian metode praktek, dan yang terakhir itu metode tanya jawab. Nah, dalam evaluasi di SD 236 itu sendiri, Pak Agus memberikan arahan untuk menggambar dan mengamati
kemudian bermain benda dan menebak benda, kemudian dengan mengamati sikap, tes pengetahuan dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya dengan rubrik penilaian. Nah, yang selanjutnya ada tantangan dan hambatan yang dialami guru dalam proses pembelajaran ketika belajar secara langsung. Yang pertama itu tantangannya yaitu menghadapi berbagai murid yang sifatnya berbeda-beda. Jadi ada yang mudah memahami dan juga ada yang sulit untuk memahami. Kemudian ada hambatan, kemudian yang kedua yaitu hambatannya ketika merancang pembelajaran yang ketika merancang pembelajaran, membuat pembelajaran menarik bagi siswa. Ini bagaimana cara membuat belajar dengan menarik bagi siswa, membangun rasa percaya diri siswa dan daya ingat siswa, serta kreativitas siswa dalam belajar. Dan Oke, kemudian tahap tantangan dan hambatan yang dialami guru dalam proses pembelajaran di masa pandemi atau daring. Yang hambatannya itu, tantangannya yang pertama itu banyaknya siswa yang belum mempunyai fasilitas yang memadai, yaitu HP, terutama pada HP-nya. Nah, dan juga di sini Pak Agus mengingatkan bahwasanya meminta agar orang tua juga bersifat lebih aktif untuk memotivasi anaknya agar mau belajar di rumah. Kemudian dari tantangan hambatan yang dihadapi siswa saat belajar secara langsung, biasanya ini siswa kurang memahami materi karena kurang memperhatikan. Biasanya juga guru terlalu serius menjelaskan sehingga banyak siswa yang susah untuk menangkap materi. Oke, sekian video pembahasan materi observasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.